Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Zulfa Salsabila. Saya dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 19510178. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Selama penelitian ini, saya dibimbing oleh Ibu Dr. Anis Yuliani MPD dan Ibu Risma Amelia. Baik, sebelum saya memperlihatkan hasil penelitian saya terlebih dahulu akan menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Selama ini mungkin kita menyadari bahwa pembelajaran matematika itu selalu ada dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Lalu tujuannya apa pembelajaran matematika itu? Nah, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tujuan dari pembelajaran matematika itu ada 5. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan intelektual. Yang kedua, membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, memperoleh hasil belajar yang tinggi. Yang keempat, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide. Dan yang kelima adalah mengembangkan karakter siswa. Nah, salah satunya, tujuan dari pembelajaran matematika adalah membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. Namun, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa itu masih rendah. Hal ini ditujukan dengan setelah melakukan tes terhadap 34 siswa, pada indikator pertama, banyak siswa yang mampu menjawab pertanyaannya, yaitu tentang mengumpulkan informasi. Sebanyak 85,39 siswa mampu menjawab pertanyaan tersebut. Namun pada indikator yang kedua, siswa mengalami penurunan. Hanya ada 61,76% siswa yang mampu menyusun strategi penyusunan masalah. Nah, pada indikator yang ketiga, yaitu menerapkan strategi penyelesaian masalah, hanya 14% siswa yang mampu menerapkan atau menerapkan hasil strategi yang telah disusunnya. Lalu pada indikator keempat hanya 2% siswa yang mampu memeriksa kembali hasil jawaban dari mereka. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu karena bahan ajar dan pendekatan yang digunakan guru itu tidak mampu membantu siswa untuk membangun kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, sehingga kemampuan pemecahan masalah matematis siswa itu masih rendah. Nah, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan konstruktivisme. Karena dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme ini, siswa dituntut untuk mencari tahu atau menggali ide-ide yang dimilikinya dari pengalaman-pengalaman yang telah dia laluinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu materinya adalah materi aritmatika sosial, karena materi aritmatika sosial ini adalah materi yang berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu diperlukan kebaharuan nih bahan ajar dan pendekatan yang digunakan agar siswa mampu menyelesaikan kemampuan pemecahan masalah matematis. Lalu tujuan dari penelitian ini ada 4. Yang pertama adalah kita akan menelaah proses pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Yang kedua adalah menelaah kelayakan bahan ajar materi aritmatika sosial yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Yang ketiga, menelaah kepraktisan dan efektivitas bahan ajar yang dikembangkan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dan yang keempat adalah menelaah kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi aritmatika sosial dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Nah, sebelum masuk ke penjelasan hasil dari penelitian ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa variabel yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama, bahan ajar. Apa yang dimaksud bahan ajar? Bahan ajar itu adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, salah satu bentuknya itu adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini adalah salah satu perangkat pembelajaran yang berisikan tentang ringkasan, tugas, serta instruksi
agar siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara terprogram. Apa saja sih yang ada di LKPD ini? Nah, komponen dalam LKPD yang harus ada dalam LKPD itu yang pertama adalah judul. Judul tentang pembelajarannya. Yang kedua adalah kompetensi yang akan dicapai. Nah, kenapa penting? Karena agar siswa itu mengetahui, jadi setelah pembelajaran siswa akan mencapai hal yang sudah disepakati, yaitu kompetensi yang akan dicapainya. Nah, yang ketiga itu adalah langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran dari pendekatan yang digunakan oleh guru. Dan yang keempat adalah pertanyaan yang harus dijawab. Tentu saja harus ada pertanyaan yang harus dijawab. Karena dengan adanya pertanyaan, siswa akan mengarah kepada kompetensi yang tadi akan dicapai. Lalu variabel selanjutnya adalah materi aritmatika sosial. Materi aritmatika sosial ini banyak membahas berbagai masalah yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, seperti penjualan dan pembelian, untung rugi, lalu diskon, eh, bunga tunggal, pajak, bruto, tara, dan neto. Selanjutnya adalah variabel selanjutnya adalah pendekatan konstruktivisme. Nah, pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang membantu peserta didik untuk mengkonstruk pemahaman dan pengetahuannya secara mandiri. Jadi, pada pendekatan konstruktivisme ini, siswa nanti akan membangun pemahaman atau pengetahuannya secara mandiri dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persepsi. Apa sih tahap persepsi? Nah, di tahap persepsi ini, guru memberikan stimulus kepada siswa agar siswa dapat menggali ide-ide melalui pengalaman yang pernah dialami oleh siswa. Nah, setelah diberikan stimulus, lalu masuk ke tahap selanjutnya adalah eksplorasi. Pada tahap eksplorasi ini, siswa mengembangkan ide-ide yang telah dimiliki oleh siswa melalui tahap stimulus tadi. Nah, setelah dieksplor, baru siswa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu diskusi. Dia berdiskusi dengan teman-temannya agar ide-ide yang tadi itu bisa menjadi sebuah pemahaman pada materi yang diajarkan. Tahap selanjutnya adalah aplikasi. Setelah berdiskusi dan dibantu oleh guru, baru diaplikasikan pada permasalahan yang sedang dibahas. Lalu variabel selanjutnya adalah kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis ini adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah matematika yang kompleks hingga siswa dapat menerapkan pada bidang ilmu lain. Jadi bukan hanya dalam bidang matematika, tapi setelah siswa mampu menyelesaikan masalah ini, siswa itu bisa menerapkan pada bidang ilmu yang lainnya. Nah, tahapannya itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Nah, di tahapan pertama ini, misalkan siswa diberikan masalah. Nah, siswa ini mampu mengidentifikasi masalah yang ada dari informasi ini, mengumpulkan informasi seperti apa sih yang diketahuinya, apa yang ditanyakannya. Nah, setelah mengetahui informasinya, baru masuk ke membuat model. Modelnya kayak gimana? Nah, disusunlah. Ini tuh kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, dari informasi ini kita bisa pakai rumus yang mana. Seperti itu. Lalu diaplikasikan. Nah, setelah diaplikasikan, nanti dilihat, nah baru masuk ke memeriksa kembali di mana siswa bisa menelaah apakah jawabannya sudah benar atau belum. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan menggunakan tahapan dari Berg and Gall. Nah, di sini pada penelitian ini terdapat 7 tahapan. Yang pertama itu studi pendahuluan dan studi kepustakaan. Nah, setelah studi pendahuluan dan studi kepustakaan didapatkan rancangan LKPD. Nah, setelah didapatkan rancangan LKPD, rancangan LKPD ini didiskusikan dengan dosen pembimbing, lalu divalidasi oleh satu orang ahli materi dan 2 orang praktisi yaitu guru. Selanjutnya didapatkan draft LKPD. Setelah didapatkan draft LKPD, diuji cobakan kepada siswa, uji coba terbatas kepada siswa sebanyak 10 orang siswa untuk mendapatkan nilai kepraktisan dari LKPD yang dibuat. Nah, setelah itu mendapatkan masukan-masukan dari hasil uji coba terbatas, lalu direvisi LKPD-nya. Nah, setelah direvisi, lalu diuji coba lebih luas. Setelah diuji coba lebih luas dan mendapat masukan lagi dari validator
Nah, setelah mendapat validasi dari yang kedua menjadi final produk yang digunakan pada uji coba produk. Nah, untuk subjek dan lokasi penelitian. Nah, untuk subjek pada uji coba terbatas dan uji coba luas itu terhadap siswa kelas 8 yang sudah mempelajari materi aritmatika sosial dan lokasi penelitiannya itu di SMP 2 Cimahi. Nah, pada saat uji coba terbatas dan uji coba luas ini terdapat dua instrumen penelitian yaitu non-tes dan tes. Nah, pada instrumen non-tes itu berupa wawancara, angket, validasi kepada ahli media dan ahli materi dan praktisi. Nah, wawancara ini untuk mengetahui bahan ajar apa yang digunakan di sekolah, bagaimana proses pembelajarannya di sekolah. Lalu untuk validasi itu mendapatkan kelayakan apakah bahan ajar yang dikembangkan sudah layak digunakan atau belum. Nah, untuk angketnya diberikan kepada siswa untuk mendapatkan nilai kepraktisan. Selanjutnya ada tes. Tes ini dilakukan kepada siswa kelas 8 yang sudah mempelajari materi aritmatika sosial pada tahap uji coba luas. Tes ini dilakukan untuk mendapatkan nilai validitas instrumen tes, reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran. Semua data yang didapatkan dari uji coba luas, uji coba terbatas, dan uji coba produk nanti akan diolah menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu mengenai proses pengembangan. Proses pengembangannya itu didahului dengan studi pendahuluan. Studi pendahuluannya ini untuk mendapatkan menganalisis kurikulum dan menganalisis karakteristik peserta didik. Seperti apakah kurikulum yang digunakan di sekolah, yaitu kebetulan di SMP Negeri 2 Cimahi ini menggunakan kurikulum 2013 dan melihat bagaimana kemampuan siswa, kemampuan pemecahan masalah matematik siswa selama ini di SMP Negeri 2 dan ternyata masih cukup rendah. Nah, selanjutnya didapatkanlah rancangan produk, baik secara materi maupun format LKPD. Nah, setelah didapatkan rancangan produk, masuk ke forum diskusi. Diskusi dilakukan dengan dosen pembimbing. Setelah dosen pembimbing memberikan masukan-masukan dan revisi-revisi, lalu format produk LKPD ini divalidasi oleh satu orang dosen dan 2 orang guru yang sudah berpengalaman. Nah, validasi dan validasi dan validasi ini dilakukan pada saat uji coba terbatas dan uji coba luas. Nah, didapatkan kelayakan LKPD. Untuk mendapatkan hasil dari kelayakan LKPD ini mengacu pada formula Icon Fee yang ditulis oleh Azwar dan didapatkan bahwa pada uji coba yang terbatas didapatkan bahwa kategori LKPD yang telah dibuat ini masuk ke dalam kategori sedang yang berarti bahwa LKPD sudah layak digunakan dengan revisi. Nah, sedangkan pada hasil uji coba luas LKPD yang digunakan ini termasuk dalam kategori tinggi yang berarti bahwa LKPD layak digunakan. Nah, sedangkan kepraktisan untuk mendapatkan hasil kepraktisan ini menggunakan presentase yang digunakan oleh Ridwan dan Akdon, yang ditentukan oleh Ridwan dan Akdon. Hasil uji coba terbatas, kepraktisan lembar kerja peserta didik ini mendapatkan hasil praktis dan pada saat uji coba luas juga mendapatkan hasil praktis. Nah, efektivitas. Melihat hasil efektivitas terhadap pendekatan konstruktivisme terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ini, dilihat efektivitas dengan melalui post-test setelah pembelajaran selesai selama 6 pertemuan, didapatkan rata-rata sebesar 34%, yang berarti bahwa LKPD dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme ini tidak efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, penyebabnya adalah ada pada beberapa kendala yang dialami selama penelitian ini. Kendala-kendala yang dialami selama penelitian ini ada jika terdapat 3 kendala secara garis besar. Yang pertama, terbatasnya waktu penelitian yang diberikan oleh sekolah karena mendekati pelaksanaan penilaian tengah semester atau PTS.
Yang kedua adalah siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal yang bersifat high order thinking skill atau HOTS karena siswa tidak terbiasa dengan soal-soal HOTS. Siswa hanya terbiasa dengan soal yang mirip-mirip diberikan oleh guru pada contoh soal. Nah, yang terakhir adalah siswa kurang berperan aktif selama pembelajaran berlangsung. Karena ini menggunakan pendekatan konstruktivisme, dan pendekatan konstruktivisme ini menuntut peran aktif siswa dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini siswa kurang berperan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa masih malu-malu ketika tidak mengerti, siswa masih merasa kurang pede ketika untuk bertanya kepada guru, padahal itu dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahamannya selama proses pembelajaran. Kita akan masuk ke bab terakhir yaitu tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari proses pengembangan bahan ajar ini yaitu selama pengembangan bahan ajar yang dikembangkan mengalami 3 kali revisi. Yang pertama itu revisinya pada forum diskusi yang direvisi oleh dosen pembimbing. Yang kedua itu pada saat uji coba terbatas yang disesuaikan dengan masukan dari validator. Dan yang ketiga itu pada saat uji coba luas yang direvisi disesuaikan dengan masukan-masukan dari validator dan siswa. Lalu kelayakan bahan ajar pada saat uji coba terbatas itu sudah masuk dalam kategori sedang, yang berarti bahwa LKPD layak digunakan dengan revisi, dan pada saat uji coba luas, LKPD dikategorikan sebagai kategori yang tinggi, artinya LKPD layak digunakan tanpa revisi. Lalu selanjutnya adalah kepraktisan dan efektivitas bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan itu sudah masuk ke dalam kategori yang praktis menurut angket yang diberikan kepada siswa. Namun ternyata hasil setelah dilakukan proses LKPD yang digunakan tidak efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, kendala-kendalanya adalah keterbatasannya waktu, tidak terbiasanya siswa dalam mengerjakan soal pemecahan masalah yang bersifat hot, dan kurang aktifnya siswa selama pembelajaran. Saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah yang pertama, produk dapat digunakan dan dikembangkan kembali oleh guru dengan model atau pendekatan lain yang dapat menunjang pembelajaran lebih baik di kelas. Yang kedua, pemilihan waktu penelitian dapat membantu agar hasil penelitian lebih baik serta alokasi waktu yang digunakan pada proses pembelajaran. Yang ketiga, tingkat efektivitas pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dapat berhasil jika guru bisa membangun rasa ingin tahu siswa selama proses pembelajaran. Dan yang keempat, dapat dilakukan penelitian yang lebih baik mengenai bahan ajar pada materi matematika di sekolah terhadap kemampuan lainnya. Baik, cukup sekian presentasi yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga hasil penelitian saya ini dapat dikembangkan dengan lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like.